Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita akan dengar firman Tuhan secara khusus bagi warga jemaat HKBP Pondok Cabe yang pada hari ini tidak bisa hadir beribadah bersama-sama di gedung gereja. Maka tayangan video ini akan menyapa kita melalui kebenaran firman Tuhan di minggu ke-9 setelah Trinitatis tanggal 9 Agustus tahun 2020. Tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 22 hingga ayat 25. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sejak bulan Maret 2020 yang lalu, ketika pandemi COVID-19 baru masuk di tengah-tengah bangsa dan negara kita, ada banyak keluhan bahkan hingga saat ini, secara khusus di dunia pekerjaan, ketika banyak dari saudara-saudara kita yang tidak lagi diperpanjang masa kerja karena memang tidak ada produksi yang dihasilkan, atau karena situasi pandemik ini mengakibatkan banyak perusahaan pada akhirnya mengurangi jumlah tenaga kerja. Tentu ini akan menjadi masalah yang baru selain menyelesaikan atau menghambat penyebaran dari virus COVID-19 tersebut. Bahkan di beberapa negara, melalui media yang bisa kita saksikan, kita bisa tahu bahwa ada negara-negara yang dinyatakan resesi karena krisis yang berkepanjangan saat ini di tengah-tengah dunia kita yang kita diami. Tentu kita tahu betul, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bekerja adalah sesuatu yang membuat kita bisa menghasilkan apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bahkan karena bekerja itu juga kita mampu mengaplikasikan segala kemampuan yang ada dalam diri kita, dan melalui kemampuan mengaplikasikan pengetahuan yang ada, keahlian yang ada, kita juga dapat berinteraksi secara sosial dengan rekan-rekan sekerja kita. Beberapa dari antara kita mungkin masih ada yang bekerja dari rumah masing-masing, tetapi bagi saudara-saudara kita yang memang harus bekerja dan menghidupi keluarga dengan bekerja di tempat pekerjaan mereka, baik di kantor, baik di perusahaan, atau juga di tempat di mana kita dalam keseharian mencari kebutuhan hidup kita masing-masing. Maka firman Tuhan mau mengingatkan kita, meneguhkan kita tentang hakikat dari bekerja dalam etika Kristiani.
Kalau firman Tuhan, Rasul Paulus melalui jemaat di Kolose menempatkan ayat 22 hingga ayat 25 ini dalam hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, maka hubungan kerja antara tuan dan hamba kerap kali berlangsung secara hierarki, atasan dan bawahan. Kalau hubungan hierarki ini tidak berjalan dengan baik, maka seperti yang dituliskan dalam teks Alkitab yang menjadi khotbah bagi kita, orang akan bekerja hanya untuk menyenangkan hati atasan, hati tuan, sehingga ketika tuan itu tidak bersama-sama dengan hamba atau para pekerjanya, maka pekerjaan yang dilakukan tentu tidak sebaik atau tidak semaksimal ketika tuan itu bersama-sama dengan para pekerjanya. Dan situasi ini diperhadapkan dengan kehidupan kita di masa kini. Bagaimana ketika kita memasuki dunia pekerjaan, ada orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan kesungguhan hati mengaplikasikan apapun yang dia ketahui, apapun keahlian yang dia miliki untuk pekerjaan yang dia tekuni saat itu. Tapi dalam waktu yang bersamaan, ada juga orang yang bekerja karena hanya untuk mendapat penghasilan, bukan untuk memaksimalkan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang ada dalam dirinya. Sehingga orang-orang yang bekerja hanya untuk mendapat penghasilan, dia tidak akan peduli dengan interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Dan dalam pikirannya hanya ada kata kerja, kerja, dan kerja. Kalau boleh, tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu untuk bersama-sama dengan orang lain dan sesamanya. Tapi firman Tuhan melalui topik minggu, pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini berbicara tentang bekerja untuk Tuhan. Dia mau membangun komunikasi hubungan personal antara umat sebagai ciptaan dengan Tuhan sebagai pencipta. Kita tahu betul seluruh kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Apapun itu yang kita miliki dalam kehidupan kita, kalau bukan karena perkenanan Tuhan, tentu kita tidak bisa memilikinya. Lalu kalau kita menyadari bahwa posisi kita sebagai ciptaan, lalu Tuhan sebagai pencipta, dia akan terbangun komunikasi yang sifatnya dua arah, sehingga kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memenuhi segala keinginan-keinginan kedagingan kita secara manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu membangun hubungan personal kepada Tuhan dalam hubungan rohani yang baik tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Butuh keseriusan, butuh pengorbanan melalui setiap tahapan-tahapan kehidupan. Ada banyak orang yang dianugerahi dengan kelimpahan berkat secara materi tidak menyadari bahwa berkat kelimpahan secara materi itu adalah cara dan perkenanan Tuhan agar orang tersebut menjadi saluran berkat, agar orang tersebut dapat mewartakan kebaikan Tuhan bagi lingkungan di sekitarnya. Sehingga mental yang terbangun adalah mental bersyukur kepada Tuhan. Maka kalau mental yang terbangun adalah mental yang bersyukur kepada Tuhan, dia akan bergerak dalam pekerjaan sikap hidup kesehariannya dari ketulusan dan kesungguhan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga pekerjaan itu bukan dianggap sebagai beban yang menghambat dia untuk boleh bertumbuh secara iman dan berbuahkan kebaikan
dalam kehidupan keseharian. Akan berbeda dengan orang yang menganggap pekerjaan itu sebagai beban, maka dia tidak akan mampu melihat bahwa setiap waktu kehidupan yang dianugerahkan Tuhan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, teks epistel kita juga dari Amsal 6 mengajak kita untuk berhikmat secara bijaksana, memaknai setiap waktu kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan sesuai dengan porsi masing-masing. Saat ini ada banyak orang karena keuletannya bekerja atau karena perhatiannya lebih kepada pekerjaan, dia tidak lagi memperhatikan kesehatannya secara pribadi, atau dia tidak lagi memperhatikan hubungan sosialnya dengan sesama di lingkungan sekitarnya. Betul, pemerintah kita menetapkan protokol kesehatan untuk menjaga jarak fisik, tapi ingat, hubungan sosial tetap harus dibangun tanpa mengurangi makna dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Maka firman Tuhan mengajak kita dan meneguhkan hati kita bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan rasa syukur, dan ingat, setiap pekerjaan yang dilakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, kecil atau besar, sedikit atau banyak, itu akan memberkati kehidupan kita kalau dalam hati kita tanpa rasa iri, dengki dan dendam dengan kehidupan orang yang lainnya. Sehingga yang menerima sedikit tidak memandang orang yang menerima banyak dengan pandangan yang negatif. Demikian sebaliknya, orang yang menerima banyak bukan menjadi sombong ketika melihat orang yang menerima lebih sedikit darinya. Karena kita yakin Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan yang paling mengerti apa yang paling kita perlukan dalam kehidupan keseharian kita. Maka firman Tuhan ini akan mendorong kita untuk boleh semakin dekat akan kasih Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari Minggu ini disuarakan agar kita juga semakin bijaksana memakai setiap daya dan juga setiap potensi yang ada dalam diri kita betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga setiap kali pekerjaan itu membebani kita, ingat, ada banyak orang yang merindukan ada di posisi kita, memiliki pekerjaan yang sedang kita tekuni dan geluti saat itu. Sehingga rasa syukur akan membuat kita lebih mengagungkan, memuliakan nama Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur firman Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa setiap waktu yang Tuhan anugerahkan adalah kesempatan untuk kami syukuri dan kami pergunakan dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sehingga dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam interaksi sosial kami boleh tetap mewartakan kebaikan Tuhan. Sehingga pekerjaan kami adalah kesempatan bagi kami untuk bersyukur akan kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami, warga jemaat-Mu yang masih merindukan pekerjaan dan penghasilan yang menetap, agar Tuhan melalui berkat penyertaan dan pemeliharaan-Mu boleh menjawab setiap kerinduan dari warga jemaat. Dan kami berdoa
untuk kondisi bangsa dan negara kami, secara khusus pemulihan perekonomian dan penghambatan penyebaran virus COVID-19. Bersama-sama dengan pemerintah, kami boleh mematuhi dengan disiplin setiap protokol kesehatan. Dan biarlah kami boleh tetap dengan bijaksana untuk memaknai setiap waktu yang telah Tuhan anugerahkan. Bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami mau nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.